Bertemu teman yang lama tak sua, ternyata dia bergelar sedang hukum. Assalamualaikum kawan semua, semoga bibir berhias senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia. Tujuan saya membuat video ini itu memenuhi tugas mata kuliah Budaya Melayu Riau dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Rizal M. Tambusai MSI MH. Judul dari materi yang akan saya bawakan yaitu Adat Melayu Riau. Yang pertama kita akan membahas tentang adat. Secara etimologi, kata adat berasal dari adah yang berarti kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan dan adat di suatu tempat tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada tingkatan yang ada di dalam adat Melayu. Yang pertama yaitu adat sebenar adat. Adat sebenar adat adalah adat yang bersumber dari kitabullah. Jadi adat sebenar adat ini adalah adat yang berasal dari Al-Quran dan hadis serta mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah. Yang kedua yaitu adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan adalah adat yang dibuat oleh penguasa pada suatu tempat atau pada waktu tertentu dan adat tersebut tidak akan berubah selama penguasa selanjutnya atau penguasa setelah penguasa sebelumnya tidak mengubah adat tersebut. Jadi adat ini akan tetap ada selama penguasa yang ada pada waktu tertentu tidak mengubah adat tersebut. Selanjutnya yaitu adat yang teradatkan. Nah, adat yang teradatkan ini adalah kebiasaan turun-temurun dari suatu masyarakat setempat, namun adat ini tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada. Selanjutnya yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah segala norma atau kebiasaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Adat istiadat ini merupakan pola sopan santun dalam pergaulan orang Melayu di Riau dan sudah lama menjadi pola pergaulan nasional sesama warga. Jadi adat istiadat ini tidak hanya ada di daerah Melayu tetapi juga di semua daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu sopan santun dalam pergaulan yang ada di adat Melayu Riau. Yang pertama yaitu tutur kata. Dalam bertutur kata, kita harus menggunakan kata-kata yang sepantasnya dan tidak menyinggung hati orang lain. Karena sejatinya orang yang mengeluarkan kata-kata yang baik itu adalah orang yang memiliki pribadi yang baik. Selanjutnya yaitu sopan santun dalam berkata. Seperti kata pepatah, biar salah kain asal jangan salah cakap. Dari kata pepatah ini dapat kita pahami bahwasanya cara berpakaian juga menjadi tolak ukur tinggi atau rendahnya budaya seseorang. Semakin tinggi budaya seseorang, maka cara berpakaiannya semakin bagus dan semakin sempurna. Dan juga sopan santun dalam berpakaian ini tidak hanya dianjurkan dalam adat Melayu, tetapi juga dianjurkan oleh agama Islam. Selanjutnya yaitu ada adat dalam pergaulan. Adat dan sopan santun dalam pergaulan ini adalah norma yang sudah ada di dalam adat masyarakat Melayu. Jadi dalam pergaulan ini hendaklah kita saling menghormati dan saling menyayangi agar tidak terjadi perselisihan di antara masyarakat. Dan adat dalam pergaulan itu sendiri yaitu seperti menyayangi yang lebih kecil dari kita atau adik kita, menghargai yang sebaya dengan kita, contohnya saja menghargai pendapat teman kita dan sebagainya. Kemudian juga menghormati orang yang lebih tua dari kita. Selanjutnya yaitu mengenai adat-adat yang ada di dalam masyarakat Melayu. Yang pertama yaitu adat waktu bersalin. Adat waktu bersalin ini biasanya itu dilakukan kepada ibu hamil atau ibu-ibu yang akan bersalin. Nah, dalam prosesi adat ini pada awalnya itu disediakan sebuah bakul dan bakul tersebut diisi dengan beras, sebiji kelapa dan juga benang mentah, bian, tapak sirih dan air.
Kemudian ketika ibu tersebut sudah melahirkan, uri atau plasenta dari bayi tersebut diletakkan di dalam bakul dan ditanam di depan gerbang rumahnya ataupun di dalam rumahnya. Hal itu sesuai dengan jenis kelamin anak yang akan lahir. Contohnya saja, jika bayinya laki-laki, maka plasenta atau uri anak tersebut ditanam di bawah rumah. Hal itu dipercaya jika kelak anak itu besar, dia akan tetap mengingat rumahnya dan sering berkunjung ke rumahnya. Dan yang kedua yaitu jika bayinya perempuan, maka uri atau plasentanya ditanam di gerbang rumahnya. Hal itu dipercaya kelak ketika anak-anak perempuan tersebut dewasa, dia akan mudah mendapatkan jodoh. Selanjutnya yaitu ada adat bersyukur. Nah, dalam menjalankan upacara ini, bayi dimandikan dengan air sintuk limau. Selepas itu, bayi pun dibacakan doa dan diberikan tepung tawar. Kemudian beras kunyit ditaburkan di rumah karena dipercaya beras kunyit ditaburkan di dalam rumah tersebut. Hal itu dipercaya agar makhluk halus atau syaitan yang ada di rumah itu bisa pergi dan tidak mengganggu si bayi tersebut. Kemudian sewaktu mencukur rambut si bayi, kepala bayi diberi dengan tepung tawar, lalu diambil gunting dan digunting rambut bayi kira-kira 5-7 lembar rambut ataupun di dalam jumlah yang ganjil. Kemudian rambut yang sudah digunting tadi dimasukkan ke dalam air yang tersedia di dalam suatu kelapa muda. Hal ini dilakukan beberapa kali secara bergantian oleh anggota keluarga si bayi, baik neneknya, kakeknya, paman dan bibinya, dan terutama ayah dan ibunya. Selanjutnya yaitu adat naik buaya. Pada adat ini dibuat buayan khusus untuk si bayi, yang dimana buayan ini dihias dengan begitu indah dengan menggunakan bunga-bunga dan lain sebagainya. Nah, pada upacara adat ini, bayi diletakkan di dalam ayunan atau di dalam buai, kemudian bayi akan diayun sambil dinyanyikan lagu-lagu nasyid ataupun disolawatkan. Selanjutnya yaitu ada adat bertindik telinga. Biasanya adat bertindik telinga ini diterapkan kepada bayi perempuan yang baru lahir. Nah, jika bayi perempuan tersebut tidak dilakukan adat bertindik telinga, dipercaya bahwa bayi tersebut akan diganggu oleh hantu bola. Nah, yang selanjutnya yaitu ada adat istiadat Raja Melayu. Nah, Raja Melayu adalah pemimpin orang Melayu pada zaman tradisional. Dalam peraturan ini, Raja mendapat kedudukan istimewa dan tinggi daripada rakyat dan pegawai-pegawainya. Berikut ada beberapa adat istiadat yang ada di kerajaan Melayu. Yang pertama yaitu adat menghadap raja. Untuk menghadap raja, diadakan peraturan atau pakaian tertentu. Orang biasa atau rakyat dilarang memakai pakaian kuning karena pakaian kuning itu dipercaya hanya boleh dikenakan oleh anggota-anggota kerajaan. Kecuali mereka sudah mendapat izin dari keluarga kerajaan atau dari raja sendiri untuk memakai pakaian berwarna kuning tersebut. Kemudian juga dalam menghadap raja, kita juga dilarang memakai pakaian yang tipis atau yang dapat menampakkan bentuk atau lekuk tubuh. Selanjutnya yaitu adat istiadat Raja Berangkat. Nah, apabila dalam kerajaan Melayu, apabila rajanya sedang berjalan-jalan, maka raja tersebut akan dikawal dan diikuti oleh iring-iringan. Jika seorang rakyat bertemu dengan raja yang sedang berjalan, maka rakyat tersebut harus duduk dan memberi penghormatan pada raja tersebut. Jika tidak, maka rakyat atau orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya yaitu adat pertabalan raja. Adat pertabalan raja ini disebut juga dengan adat yang dilakukan untuk penobatan seorang raja yang akan diangkat menjadi raja berikutnya. Upacara pertabalan ini dijalankan dengan penuh istiadat, diiringi oleh perayaan berlanjutan hingga 40 hari 40 malam. Dalam perayaan ini diadakan berbagai permainan dan jamuan. Adat ini dimulakan dengan perintah membersihkan istana, memperbarui kota dan parit,
serta membersihkan seluruh negeri yang ada di kerajaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada adat istiadat perkawinan di raja. Nah, adat ini diselenggarakan ketika ada anak atau anggota raja yang akan menikah. Upacara dalam perkawinan dalam adat istiadat perkawinan Raja Melayu ini merupakan satu upacara yang memerlukan belanja yang besar serta waktu yang sangat lama. Dalam upacara ini berbagai tahap disediakan. Tahap yang pertama yaitu ada tahap peminangan. Tahap ini meliputi menghantarkan tanda dan peresmian pertunangan. Dan untuk acara puncaknya yaitu upacara perkawinan. Upacara perkawinan ini bertujuan untuk memeriahkan acara ini. Acara ini dimeriahkan dengan berinai, kemudian memakan nasi adap-adapan, bersanding. Sekianlah materi mengenai adat yang ada di Melayu Riau ini. Burung dara, burung cendrawasih dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Baiklah, sekian materi mengenai adat Melayu Riau yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.